Sobat Timaka, ketemu lagi dengan saya Yuda di Ngomongin Brand. Nah, sebelumnya kita udah bahas banyak banget nih tentang strategi branding, terutama dari mulai gimana cara membuat brand yang baik, kemudian juga membuat strategi branding dari mulai brand voice, identity, brand image, sampai ke brand guidelines. Nah, gimana nih sekarang? Prakteknya sudah dipraktekkankah? Terus juga kita udah sempat bahas juga nih channel-channel atau media-media apa saja yang bisa digunakan untuk mengomunikasikan brand kalian ke audiensnya. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana sih cara brand kita nih masuk ke era digital. Yang mana kita tahu kan sekarang, bukan sekarang aja, sebenarnya udah dari beberapa tahun terakhir kita udah masuk ke era digital yang transisinya nih cepet banget gitu. Jadi kita tetap harus keep up dan juga cepat belajar untuk bisa beradaptasi gitu. Mungkin kita bahas sedikit isu kemarin yang sempet ramai banget ya. Masih ingat nggak sih Sobat Timaka tentang pedagang Tanah Abang waktu itu yang merasa dirugikan nih dengan kehadiran TikTok Shop gitu ya. Padahal mereka juga sudah mencoba untuk mengikuti trennya nih untuk ikut live shopping di TikTok Shop, tapi tetap secara penjualan sebagainya itu menurun drastis gitu, dan pada akhirnya protes mereka ini didengar dan pemerintah akhirnya ambil action untuk ban TikTok Shop. Dan sekarang kalau nggak salah prosesnya nih masih tahap untuk ngurus izin ya TikToknya, untuk ngurus izin untuk jadi e-commerce juga gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke beberapa tahun belakang, sebenarnya transisi dari pasar offline atau transaksi secara offline ke digital itu sebenarnya udah dilakukan udah lama ya. Masih ingat nggak sih masih forum jual beli misalnya. Zaman dulu tuh zaman di Kaskus, kemudian ke Facebook, kemudian ada di Bukalapak, OLX dan sebagainya. Terus muncullah yang namanya e-commerce gitu, platform e-commerce yang mengumpulkan seller-seller yang bisa berjualan semua di satu tempat, tapi secara digital. Nah, e-commerce ini juga ada transisi lagi nih gitu, bergeser trennya nih dari yang tadinya hanya jual beli aja, terus lama-lama jadi mulai pada live shopping gitu ya. Mungkin merasa lebih engage nih sama si pelanggan-pelanggannya secara langsung gitu, nggak cuma hanya jual beli aja. Nah, ternyata mungkin setelah berjalannya waktu, ternyata tidak semua seller itu bisa mengikuti transisi ini gitu, dari yang konvensional biasa ke digital. Nah, gimana nih kalau brand Sobat Timaka nih udah bisa ngikutin atau masih mencoba atau gimana? Apa malah udah dapet kunciannya nih? Kita bahas ya, kita coba bahas. Nah, mungkin untuk Sobat Timaka nih yang baru memulai untuk bikin brand sendiri, produk sendiri, atau mungkin sebenarnya sudah punya brand tapi sedang mencoba untuk mengembangkannya. Nah, seperti apa sih step-stepnya atau mungkin tips-tipsnya yang bisa dilakukan? Yang pertama mungkin buat yang baru nih terutama, Sobat Timaka bisa mulai mengelola media sosial sendiri, menggunakan brand identity dari brand Sobat Timaka. Jadi di awal tadi kita bahas ya, bahwa membuat brand itu memang harus punya identity-nya dulu nih, mau seperti apa, dari mulai voice-nya, tone-nya, kemudian image-nya, personality-nya seperti apa, ini penting di awal gitu. Lalu nanti diaplikasikan ke media sosial Sobat Timaka. Nah, kemudian media sosial ini diapain? Nah, buatlah konten semenarik mungkin, sesuai dengan target marketnya gitu, serta key visual yang bisa menarik target market dari brand Sobat Timaka gitu ya. Kemudian baru setelah itu nanti Sobat Timaka bisa mempelajari lebih dalam tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini sebenarnya mungkin Sobat Timaka udah banyak melakukan juga ya untuk yang sudah punya brand gitu. Digital marketing ini padahal sebenarnya luas banget gitu maknanya, activity-nya apa aja dan sebagainya. Tapi mungkin yang paling umum dilakukan adalah digital ads. Itu bisa di platform media sosial seperti misalnya Instagram, Facebook, ada juga di Google, di website dan sebagainya gitu. Nah, itu
memang perlu untuk dilakukan untuk menambah brand awareness gitu ya. Tapi ada juga nih banyak part digital marketing juga yang mungkin perlu banyak lebih dipelajari, diperdalam lagi gitu. Contohnya misalnya apa? Konten marketing misalnya gitu. Gimana caranya kita membuat konten yang bagus, yang menarik, yang memang tujuannya untuk nantinya end goals-nya adalah penjualan seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di platform mana aja. Nah, ini bisa banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari sini. Nah, setelah itu selanjutnya adalah perbanyak kolaborasi nih, karena era sekarang udah era kolaborasi, udah nggak bisa nih berjalan sendiri atau berdiri sendiri. Ini eranya kolaborasi. Jadi perbanyaklah kolaborasi dengan lokal brand lain misalnya, atau brand lain, UKM lain, dan juga bisa jadi dengan key opinion leaders yang sesuai dengan produk atau marketnya, atau misal social media influencers gitu. Nah, di sini nanti brand Sobat Himaka bisa lebih banyak nih berinteraksi sama audiensnya, biar Sobat Himaka juga bisa lebih banyak mendengar nih kebutuhan mereka apa sih, apa yang mereka suka, kemudian apa yang mereka membuat mereka tertarik gitu. Dan audiensnya atau pelanggan Sobat Himaka juga bisa lebih engage gitu sama si brandnya Sobat Himaka gitu. Nah, Sobat Himaka juga bisa reach out banyak komunitas yang mungkin bisa mendukung, kemudian juga bisa saling sharing, bisa saling sharing platform, sharing konten dan sebagainya gitu. Ini bisa dilakukan juga gitu selain hanya tadi digital marketing aja. Nah, sebenarnya pada intinya adalah kita tuh harus selalu keep up sama tren gitu. Kalau memang trennya lagi live shopping ya tetap kita harus ikutin live shopping. Tapi kita juga harus punya yang namanya pembeda gitu dari brand lain gitu. Jadi kita harus tahu yang ngebedain kita dari brand lain apa sih gitu. Biar walaupun kita ikutin trennya, tapi kita juga bisa lebih dinotis nih sama audiens atau marketnya kita gitu. Nah, mungkin tipsnya yang utama yaitu, jadi jangan cuma ikut-ikutan aja nih trennya lagi musim live shopping, ikutan live shoppingnya orang teriak-teriak, ikutan teriak-teriak, atau live shoppingnya sambil seperti apa diikutin gitu. Nah, pilihlah yang cocok sama brand identity-nya Sobat Himaka gitu. Oke, Sobat Himaka, selamat mencoba ya tips dari kita. Nah, kira-kira next-nya mau bahas tentang apa lagi ya? Komen di bawah ya. Sampai ketemu.